Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengerjakan tugas dengan lancar. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Neng Rahmi, SSI, MSI, selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan tak lupa juga kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Saya Rizka Nopianti sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di antaranya Ahmad Ibrahim sebagai ketua, M. Firdaus sebagai sekretaris, Muhammad Abdurrahman sebagai penyaji, Abu Nul Aparuk, Muhammad Asal, Muhammad Naufal, dan M. Pauzi sebagai anggota. Topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai pembaharuan kehidupan sosial dalam demokrasi. Tentunya perubahan itu pasti ada, maupun itu karena adanya hal baru ataupun yang lainnya. Seperti yang kita ketahui juga, negara Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi, yang mana demokrasi merupakan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, dan hal itu juga sudah tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Jadi, hakikatnya kekuasaan suatu negara demokrasi bisa berubah-ubah karena berada di tangan rakyat, dan hal itu juga untuk kepentingan bersama. Baiklah, selanjutnya untuk lebih jelas lagi, saya serahkan kepada penyaji, kepada Muhammad Abdurrahman. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator dan kawan-kawan semua yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara mengenai penyajian materi pembaharuan kehidupan sosial dalam demokrasi. Apa itu kehidupan sosial? Kehidupan sosial adalah kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan. Seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk sosial yang harus hidup dengan manusia-manusia lainnya untuk kelangsungan hidupnya. Dan apa itu demokrasi? Demokrasi adalah hak rakyat untuk mengambil keputusan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilihan umum, serta terbuka, jujur, dan adil. Contoh dari penerapan demokrasi di negara ini yakni dengan pemilihan umum terhadap presiden, wakil presiden, maupun kepala daerah dan gubernur. Sejarah demokrasi dimulai dari tahun 1945 sampai 1959, yakni demokrasi parlementer. Pada saat tahun-tahun itu, kelangsungan pemerintahan Indonesia sangat tidak efektif sehingga demokrasi parlementer harus berakhir di tahun 1959. Setelah terjadi berakhirnya demokrasi parlementer, terjadilah demokrasi terpimpin, berevolusi menjadi demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965. Dan setelah demokrasi terpimpin pun runtuh, maka terjadi perubahan kembali dengan adanya demokrasi Pancasila era Orde Baru tahun 1965 hingga 1998. Hingga pada tahun 1998, akhirnya demokrasi Pancasila era Orde Baru pun digantikan dengan demokrasi reformasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dimana rakyat mampu memberikan kontribusinya atau mampu memiliki hak suara untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan yang ada di negara. Terima kasih kepada Muhammad Abdurrahman yang sudah menyampaikan materinya. Jadi kesimpulan pada materi yang kita bawakan ini adalah pembaharuan kehidupan sosial dalam demokrasi dapat dikatakan sebagai interaksi antara individu satu dengan individu lainnya yang dapat menciptakan sesuatu yang baru kehidupan sosial ataupun masyarakat. Sebagaimana contohnya yaitu pertama, pemilu yang benar-benar demokratis, kedua, tercapai kehidupan yang lebih demokrasi,
Dan yang ketiga, lembaga demokrasi berfungsi dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.